Dr. Syamsul. Kemudian kepada narasumber hari ini, Bapak Dr. Iwayan Nurjaya yang sudah hadir pada kesempatan siang ini. Senang sekali saya Santi yang akan memandu kegiatan sharing atau diskusi pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, The Ocean Voice merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh Departemen ITK untuk sharing keilmuan yang berkaitan dengan lingkungan kehidupan sehari-hari. Dengan konsep sharing yang santai, program ini awalnya disampaikan melalui live Instagram, namun seiring dengan animo audiens yang luar biasa dalam berdiskusi gitu, maka kami migrasikan ke platform Zoom agar diskusi yang diharapkan dapat terakomodir lebih baik. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Ketua Departemen ITK untuk membuka kegiatan hari ini kepada Bapak Dr. Syamsul Bahri Agus. Kami persilahkan. Baik, makasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan eh, mengikuti kegiatan atau acara The Ocean Voice, ya. Seperti tadi dikatakan oleh moderator atau Mbak Santi bahwa memang The Ocean Voice ini salah satu kegiatan dari Departemen ITK, IPK, IPB yang memang rutin dilaksanakan. Jadi ini yang pertama di tahun 2025. Jadi kami juga sangat menyambut gembira ya bahwa sharing knowledge dan juga teknologi barangkali untuk aplikasi di bidang kelautan bisa kita sharing ya, tidak perlu kita bikin sebuah seminar yang mungkin dari tempat yang cukup memakan waktu dan juga biaya, tapi dengan seperti ini ya, Ocean Voice, kita bisa saling sharing. Nah, tentu nanti kita akan ditemani oleh narasumber yang memang kompetensinya di situ ya, Pak Dr. Iwayan Wijaya, akan membahas mengenai reef current yang saat ini mungkin juga lagi sedang hot isunya gitu ya. Seperti juga Ocean Voice, kita juga Departemen Pendidikan punya platform kegiatan serupa tapi dengan tema yang berbeda barangkali, seperti ada discourse ya. Ada juga kemarin kita baru mengenai Seagrass Voice gitu ya. Dan juga satu lagi itu saya lupa. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen ITK ini kita bisa banyak sharing mengenai pengetahuan. Mungkin berikutnya Mbak Santi tidak harus dosen ya, mungkin juga mahasiswa yang punya pengalaman mengenai kegiatan pekerjaan yang berkaitan erat dengan bidang kelautan. Nah, hari ini temanya mengenai reef current di Indonesia. Barangkali sudah kita lihat beritanya banyak ya, baik di YouTube maupun juga di Instagram maupun juga di TikTok. Jadi saya pikir sangat menarik juga kalau departemen kita ini jangan ketinggalan berita, bahkan menjadi pionir lah ya untuk sharing di media sosial. Jadi kita bisa paduserasikan dengan beberapa medsos. Jadi itu memang ada beberapa berita mengenai reef current yang sudah memakan korban barangkali, tetapi teknisnya orang akan bertanya itu apa sih sebetulnya? Nah, dalam kesempatan ini Pak Wayan akan menyampaikan seperti apa contoh daripada reef current, mekanismenya, apa yang membuat dia seperti itu gitu ya. Terus dampaknya seperti apa. Nah, tentu ada hal-hal yang akan kita dengarkan, pelajari, simak ya. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu-ragu untuk bertanya ya kepada narasumber kita Pak Dr. Iwayan Nurjaya terkait dengan reef current. Jadi mungkin apakah ada di sungai, kita nggak tahu, nanti Pak Wayan menjelaskan, atau hanya di pantai selatan gitu ya. Ada nggak kira-kira di antara lokasi-lokasi yang memang sudah sering kita dengar, ada lagi nggak lokasi yang lain? Supaya apa? Supaya kita aware bahwa ada memang lokasi tertentu yang memang itu barangkali tempat wisata, gitu ya. Sehingga keselamatan para wisatawan bisa dipantau dari situ. Nah, jadi mudah-mudahan Ocean Voice kali ini menjadi pembuka di tahun 2025 ya, karena berikutnya masih banyak isu ya Pak Wayan ya, pagar laut lah, gitu ya, sedimentasi lah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah wadah yang menarik. Baik, saya pikir itu sedikit
sambutan dan pembuka dari saya sebagai Ketua Departemen, dan terima kasih Mbak Santi dan teman-teman panitia ya, dengan kerja keras dan kerja cerdas. Mudah-mudahan kita bisa eh, apa namanya sharing ya, baik pengetahuan maupun juga teknologi di antara kita semuanya. Terima kasih. Selamat berdiskusi ya Pak Wayan. Terima kasih atas waktunya. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Balik warahmatullahi Pak Hasan. wabarakatuh. Ya, Ya, terima kasih Bapak Dr. Syamsul Bahri Agus ya Pak Kadep atas pembukaan dan dukungannya untuk kegiatan hari ini. Izin kita akan melanjutkan ke sesi materi dengan topik mengenal arus rabak atau biasa kita sebut rip current sebagai kontribusi oseanografi fisik untuk keamanan wisata bahari. Materi ini sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian, mengingat negara kita, Indonesia, dianugerahi oleh laut dan pantai yang luas, indah, dan fungsinya yang luar biasa. Namun di balik itu menyimpan misteri dengan hadirnya setiap tahun kasus orang terseret ombak atau tenggelam gitu. Nah, di pantai dan di laut. Apakah ada hal dari pantai dan laut itu sendiri yang memicu kejadian tersebut gitu? Nah, kita akan mendapatkan jawabannya melalui materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini selama 30 menit ke depan. Beliau merupakan dosen di Departemen ITK dengan bidang keahlian oceanografi fisik, dinamika pantai, dan estuari. Kepada Bapak Dr. Iwayan Nurjaya, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Saudara Santi, eh, para Pak Kadep, juga teman-teman yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Jadi perlu saya sampaikan yang pertama adalah memang waktu untuk diskusi ini tidak panjang karena saya harus jam 3 itu ada rapim ya. Jadi paling tidak pertemuan kita hari ini ya bisa nanti mengambil apa ya poin-poin untuk melakukan riset yang lebih lanjut gitu. Karena ini kenapa saya jadi bicara di sini? Ini awalnya kemarin ada salah satu ya dosen kita, kenapa kita nggak coba ini apa penelitian Rip Current di Pelabuhan Ratu katanya begitu ya. Nah, kami dengan pembimbing yang lain, kalau nggak salah Pak Agus ya, pernah membimbing memang salah satu mahasiswa di tahun 2017 terkait dengan fenomena ini di Pelabuhan Ratu begitu. Nah, karena apa namanya, saya pikir tuh tadinya mau nggak ini untuk menyusun proposal untuk apa Kementerian Pariwisata untuk mapping harus-harus di seluruh Indonesia, misalnya kira ini itu tadinya ya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu bagian juga nanti teman-teman ya yang concern di situ ya. Jadi paling nggak saya mencoba mengumpulkan materi-materi ya. Karena terus terang penelitian saya di situ sebenarnya baik waktu S2 dan S3 itu tidak di situ ya. Tapi paling nggak ya prinsip-prinsip teori itu mungkin nanti saya sampaikan. Baik, izin share untuk itu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah ya. Betul. Tinggal Oke. di slideshow. Baik. Ya, jadi ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan gitu intinya kita pada hari ini akan mendiskusikan atau mengenal tentang belakangan ini memang menjadi berita yang cukup apa namanya heboh begitu ya. Saya lihat di beberapa media itu beberapa hari itu berturut-turut membahas tentang itu ya. Karena memang sudah banyak juga memakan korban begitu ya. Nah, oleh karena itu, pada siang ini kita coba sampaikan beberapa hal yang terkait dengan itu. Ya. Nah, eh, kalau melihat apa terjemahan dari Rip Current ini juga di apa di WA Group ISOI juga ya, eh, pakar gelombang tuh Pak Prof. Safanadi juga kemarin sempat menyinggung itu ya, memesan gitu untuk mencari padanan yang pas untuk rip current itu apa gitu ya. Kadang-kadang ada yang menyampaikan sebagai arus balik begitu ya, karena memang arus ini ketika apa ketika masa air itu numpuk ya lebih tinggi posisinya di pantai begitu dia akan apa mendorong ke arah laut. Nah, sehingga disebut dengan arus balik juga arus pecah ya. Ini memang karena
proses terjadinya itu di daerah pecah gelombang, misalnya gitu kan, arus tarik ya, mungkin arus ini bisa menarik siapa saja yang berada di situ gitu ya. Nah, saya gunakan ini adalah arus rabak ya, saya menggunakan referensi dari Kamus Oceanografi yang ditulis oleh almarhum ya, Dr. Abdul Ghani Hilaudi, MME, APU begitu. Nah, ini yang saya gunakan sebagai terjemahan dari rip current ini ya, arus rabak ya. Nah, kalau kita lihat secara statistik ya, arus rabak ini memang tidak hanya di Indonesia gitu ya, tetapi hampir di seluruh dunia begitu ya. Yang saya dapatkan datanya ya, terutama kejadian yang menimpa adanya arus rabak ini adalah katakanlah misalnya di Amerika itu antara 2017 sampai 2023 itu dilaporkan bahwa lebih dari 436 kejadian atau kematian yang terjadi di situ ya. Nah, pada tahun 2024 saja misalnya itu sudah dilaporkan itu sebanyak 63 kematian begitu ya. Nah, dari bagian-bagian yang ada di Amerika itu memang Florida sendiri itu memiliki jumlah kematian yang terbanyak ya, tertinggi ya. Dalam kurun waktu 2017 sampai 2023 itu sudah 143 ya, 143. Nah, dicoba juga disampaikan dari aspek jenis kelamin dan usia itu, maka lebih besar dari 50% itu adalah korban yang tewas itu akibat arus ini itu adalah laki-laki ya. Nah, kisaran umurnya itu antara 10 sampai 29 tahun. Nah, lebih detail di Florida itu dilaporkan per bulan gitu ya. Jadi, nah ini juga mungkin nanti akan kita lihat ya, seperti di Indonesia sendiri itu kan musim juga berperan ya, sehingga arah angin yang ada di pantai khususnya itu juga akan menentukan ya posisi atau kejadian-kejadian dari rip current kita begitu ya di Indonesia. Nah, ini di Florida sendiri itu yang paling tinggi itu terjadi pada bulan Juni ya. Nah, ini saya tidak melihat lebih dalam di situ kenapa bulan Juni begitu ya. Nah, kemudian tidak hanya di Amerika, ya, contohnya di Asia, di negara kita, di tetangga kita, misalnya di Malaysia itu ya. Jadi dilaporkan di sepanjang garis pantai Pahang itu tercatat lebih dari 30 kasus yang tenggelam ya. Dan hampir tenggelam pada tahun 2006 sampai 2018. Nah, ya tentu disebabkan oleh arus rabak tadi begitu ya. Nah, kemudian di pantai-pantai lain juga yang punya risiko yang tinggi di Malaysia itu seperti Pantai Batu Hitam, kemudian Teluk Cempedak, ya, Kempadang, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Saya kira teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu ada yang di sini juga sudah mengetahui dengan baik begitu ya, di mana saja pantai-pantai yang punya risiko tinggi yang dapat menyebabkan kematian yang disebabkan oleh arus rabak. Yang terkini yang kita lihat itu adalah di Pantai Drini ya, di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, pada bulan Januari kemarin itu ya seperti yang sudah disampaikan juga tadi itu ada beberapa orang yang meninggal karena adanya arus rabak ini. Nah, tentu lokasi-lokasi lain misalnya di Parangtritis ya, kemudian di Pantai Cimaja, Sukabumi, atau Pantai Balangan di Bali. Dan saya yakin masih ada pantai-pantai yang lain yang memang tidak dilaporkan secara secara rapi seperti itu gitu ya. Nah, oleh karena itu ini sangat penting untuk kita ketahui sama. Saya paling tidak pemahaman tentang arus ini bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi di pantai begitu ya. Nah, ini hasil penelitian bimbingan kami ya, namanya Yuki begitu. Pada tahun 2017 itu melakukan penelitian di Pelabuhan Ratu ya. Nah, dari data statistik yang dikumpulkan pada periode 2012 sampai 2016 yang tercatat itu memang juga ada variasi ya. Variasi. Nah, ini sayangnya memang data bulanannya tidak ada gitu ya. Ya, saya duga sih kejadian yang tinggi itu biasanya di daerah-daerah musim liburan gitu, di mana para
anak-anak sekolah atau yang lain itu pergi ke pantai begitu ya. Nah, ini tahun 2014 nih yang paling tinggi dari tahun-tahun yang lain dalam periode 2012 sampai 2016 ya. Nah, seperti kita tahu bahwa Teluk Pelabuhan Ratu itu ya bentuknya seperti itu ya, sehingga eh, dari data pengukuran yang pernah dilakukan oleh Pak John dan kawan-kawan gitu ya, ternyata dari pengukuran tinggi muka laut itu tidak sama tingginya gitu. Jadi gelombang pasang itu masuk lebih dulu di Cibambang dengan indikasi muka lautnya itu atau tinggi tinggi pengukurannya itu lebih lebih dulu masuk di arah barat ya. Kemudian diikuti dari arah timur ya, mulai dari Loji itu yang dicatat gitu hasil ketinggian muka laut. Nah, kemudian baru di tengah. Nah, dengan perbedaan masuknya gelombang pasang ke dalam teluk itu sangat memungkinkan terjadi penumpukan massa air ya. Itu bergeser-geser ya paling banyak memang di daerah apa namanya di daerah sini ini ya itu memang juga di daerah wisata begitu ya di daerah sini itu ya. Jadi karena tadi pertemuan dua gelombang itu menyebabkan muka laut itu lebih tinggi dari rata-rata, nah sehingga dia mendorong massa air itu ke tengah ya. Itu yang tadi juga kita sudah sampaikan sebagai arus rabak gitu ya. Itu yang di Pelabuhan Ratu ya. Nah, tentu kita eh, apa sih sebenarnya arus rabak gitu ya? Atau trip current itu ya. Jadi ya kalau kita definisikan itu adalah suatu arus yang sangat deras ya. Jadi alirannya kuat gitu ya. Dia ini sempit ya karena dia umumnya terbentuk itu dari dua pertemuan arus atau gelombang begitu ya. Sehingga dia muka lautnya lebih tinggi. Nah, itu yang akan mendorong ke tengah gitu sehingga memiliki aliran yang kuat tadi gitu. Nah, itu kejadian-kejadiannya itu yang nanti mungkin kita tunjukkan di beberapa tempat begitu ya. Nah, karena arusnya deras begitu ya, dan umumnya orang-orang yang sedang mandi di situ atau berenang di situ itu ya karena ketidaktahuannya itu umumnya panik begitu, umumnya panik sehingga mereka itu melawan arus yang kuat tadi itu begitu ya, sehingga lama-kelamaan tenaganya berkurang ya akhirnya sifatnya itu seperti plankton saja begitu dia tidak akan melawan dan akhirnya akan terbawa ke tengah laut begitu teranyutkan oleh laut. Nah dari situ karakter utama dari arus rabak ini atau rip current ini ya tadi sudah dikatakan adalah sempit bukan sempat ya sempit. Jadi dari beberapa hasil penelitian itu kurang dari 30 feet atau setara dengan 9,144 meter ya. Nah, kemudian tadi deras, tentu cepat ya, mengalir dengan deras dengan laju kecepatan ya kita kira 2,4 meter per second ini cukup kuat ya. Kalau kita ingat atau belajar oceanografi itu harus Kuroshio, kemudian Gulfstream itu ya mempunyai kecepatan hanya 1 meter per second. Ini hampir 2,5 kali lipat gitu. Jadi cukup kuat arusnya. Kalau kita ngukur arus di pantai itu mungkin 40 sampai 50 cm per second atau 0,4 sampai 0,5 cm per second. Ya, jadi kalau ini sangat sangat kuat gitu. Nah, kemudian karakter utamanya ya tentu kejadian atau lokasinya ini sering ditemukan di daerah-daerah gelombang pecah ya seperti daerah pantai dengan di bawahnya ada sandbar atau gundakan pantai ya sehingga di situ juga akan terjadi apa modifikasi arus yang menjadi lebih kuat ataupun misalnya di daerah bangunan-bangunan atau struktur pantai seperti dermaga misalnya gitu. Arus longsor karennya itu kuat, kemudian ada halangan, nah sehingga di situ akan tertahan dan cenderung alirannya itu akan menjadi lebih kuat. Nah itu seperti itu lokasi-lokasi yang sering terjadi ya. Nah ini tadi secara skematik tadi kalau ada apa dua aliran arus yang berlawanan arahnya begitu ya. Nah, ini bisa juga sih disebabkan oleh karena sudut gelombang datang dari dua arah yang berbeda itu tadi, yaitu dapat menghasilkan longsor current yang berlawanan arah. Nah, ketika
kedua arus menyusur pantai itu bertemu ya, karena memang tadi adalah karena konvergen tadi itu tinggi muka laut itu menjadi lebih tinggi dari rata-rata. Nah, sehingga ke arah pantai itu sulit, tidak bisa ditembus. Nah, sehingga satu-satunya jalan dia harus bergerak balik ke arah pantai begitu, ke arah laut, sorry, ke arah laut. Nah, ya, sehingga itu yang disebut dengan rip current tadi gitu ya. Nah, ada juga penelitian ini saya lupa ini ya di Amerika ini saya lupa ini ya itu ya membuat secara lateral atau melintang gitu. Posisi arusnya adalah yang berbalik itu ya cukup kuat juga saya lihat, yaitu hampir 0,5 meter per second gitu di tempat-tempat tertentu. Yang ini ibarat tadi adalah sandbar misalnya ya, ada endapan pasir yang menyebabkan arus di sini lebih kuat karena ini adalah memang lebih sempit gitu ya. Nah, itu adalah contohnya. Nah, secara skematik juga digambarkan seperti ini begitu ya. Jadi ada breakers tadi, ada gelombang datang ya dari arah lepas pantai, kemudian di pantai dia akan pecah atau ada refraksi gelombang misalnya dari satu sisi dia sudutnya adalah miring ke apa ke kiri, yang sana ke kanan misalnya gitu kan. Nah, sehingga di situ harus longsor current itu terbentuk. Nah, akhirnya itu sebagai feeder. Nah, feeder-feeder ini itu akan bertemu. Nah, akhirnya dia akan bergerak ke lepas pantai ya, ke offshore begitu. Nah, tadi yang disebut dengan head-nya rip current itu adalah batas-batas dari arus yang bergerak ke tengah laut tadi gitu ya. Nah, ini kalau secara visual kita lihat ya, penampakan dari arus current ini memang bisa terlihat secara jelas sebenarnya kalau dari hasil drone ya, hasil foto itu memang beda dengan yang lain begitu ya, beda dengan yang lain, sehingga ini yang menyebabkan tadi atau mengindikasikan bahwa memang ada massa air yang bergerak ke tengah laut tadi begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, misalnya kebetulan ada orangnya yang sedang mandi di situ, berenang di situ, itu sudah terlihat terbawa ke tengah ya, jadi terseret ke tengah begitu ya, oleh adanya arus rabak tadi ya. Ya, sehingga ini ya bisa menjadi fatal gitu ya. Nah, ini adalah yang saya coba ambil dari media begitu ya. Jadi kemarin kejadian yang di mana itu di Jawa. Nah, ke Jawa Wisatawan Timur. terseret ombak Nah, ini saat di mengunjungi Pantai lokasi Lumajang ya, wisata pada tahun pantai 2023 Ranajaya, ini juga Desa Megali, menjadi suatu Kecamatan fenomena ya. Wonosobo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu 30 April 2023. Ketiga orang itu diketahui berasal dari Kecamatan Yosowilangun dan sengaja datang ke Pantai Mbah Derajit untuk merayakan Hari Raya Ketupat. Sebelum kejadian, 3 wisatawan itu mandi di pantai sebelah barat. Setelah lebih dari 1 jam mandi di pantai, salah satu wisatawan yang diduga kelelahan tiba-tiba terseret ombak hingga ke tengah laut. 2 wisatawan lainnya lantas berusaha menolong. Namun, keduanya justru ikut terseret ombak. Akhirnya, tim SAR yang berada di lokasi bergerak cepat dan dapat mengevakuasi 3 wisatawan tersebut. Ya, ini 2 wisatawan butuh dipastikan waktu, saya cuma selamat segitu aja. Jadi intinya apa namanya fenomena tadi itu cukup apa namanya, kalau kita tidak paham ya lokasinya di mana, kemudian tanda tandanya seperti apa, nah itu juga akan membuat kita tersesat seperti itu. Nah, yang belakangan yang menarik ini ya, yang terutama dari pihak korban itu sekarang sudah ada tuntutan juga begitu ya kepada pihak yang mengelola pantainya begitu. Ini artinya sesuatu yang serius ke depan gitu ya, sehingga kita perlu apa namanya melakukan riset-riset yang terkait dengan ini ya, sehingga ketika misalnya itu kejadian seperti ini ya, kita sebagai ilmuwan itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah ke ranah hukumnya seperti apa gitu ya. Itu yang terjadi ini ya, cukup cukup menjadi tantangan kita ke depan juga ini ya. Jadi apa polisi satpol yang memang dia tugasnya untuk mengamankan ini malah dituntut oleh pihak yang ini. Ini juga menarik ke depannya menjadi ini. Nah, kemudian ini salah satu yang lain tadi saya katakan bahwa fenomena arus balik ini juga bisa disebabkan oleh adanya bangunan pantai atau struktur pantai begitu ya. Karena tadi arus itu terjebak di situ dan sehingga dia mencari
ruang untuk keluar begitu kira-kira seperti itu. Nah, ini ada satu yang melakukan penelitian dengan simulasi model juga ya, dengan kecepatan arus dengan skala warna itu ya terlihat juga sama ketika ada struktur pantai seperti itu, maka arus yang balik atau arus rabak itu bisa balik seperti itu ya. Itu juga beberapa contoh ya, tidak hanya tadi di daerah-daerah yang tidak ada bangunan, tetapi yang seperti ini juga bisa terjadi arus rabak ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana arus rabak itu bisa terbentuk ya. Nah, secara teori oceanografi fisik ini memang beberapa fenomena di situ ya. Yang pertama, karena di daerah pantai itu ada interaksi ya, interaksi gelombang. Jadi gelombang yang mendekat ke pantai dan pecah itu menyebabkan air itu menumpuk ya di antara gelombang yang pecah dan pantai. Nah, ini yang kita kenal dengan wave setup ya. Nah, kemudian adanya gradien tekanan ya. Jadi massa air yang tadi eh, numpuk ya itu akan mengalir kembali ke perairan yang lebih dalam ya. Sehingga di situ tadi tercipta gradien tekanan yang mampu mendorong air itu ke arah laut gitu ya. Jadi ada interaksi gelombang, ada gradien tekanan karena ada penumpukan massa air. Nah, kemudian juga ada pembentukan saluran-saluran ya karena di daerah pecah ombak itu juga ada sandbar yang di bawahnya, di bawah kolom airnya itu ada yang lebih dalam, ada yang numpuk, terendap di situ sehingga ini akan menyebabkan air itu mengalir kembali ke laut dengan lebih mudah ya melalui saluran-saluran di antara gundukan pasir itu ada bagian yang memang lebih dalam dibanding dengan sekitarnya ya seperti sketsa yang ada di disampaikan sebelumnya begitu ya. Atau tadi yang sudah kita lihat juga adalah bangunan seperti dermaga. Nah, itu juga dapat menyebabkan. Nah, tentu ini biasanya karena tadi berada di antara dua gundukan pasir begitu, sehingga aliran ini sempit dan alirannya deras begitu ya. Nah, sehingga ini juga yang menyebabkan kalau dilawan oleh para perenang atau yang mandi di situ itu tuh akan menguras tenaga begitu ya. Nah, tentu ada sistem keseimbangan yang di situ bekerja juga ya di mana adanya proses yang selanjutnya akibat pembentukan gelombang tadi itu menjaga keseimbangan antara gelombang yang datang dengan arus rabak yang keluar menuju ke tengah laut begitu ya. Nah, itu juga beberapa proses-proses fisik yang bisa terjadi di daerah situ. Nah, kemudian rip current atau arus rabak ini secara fisik memang diatur ya, dikontrol oleh proses-proses fisika, kemudian proses-proses hidrodinamik dan proses-proses yang ada di pantai begitu ya. Nah, beberapa faktor yang berperan di situ ya tadi adanya wave setup ya di antara dua pecah gelombang itu ya. Nah, sehingga tadi air itu menjadi menumpuk ya. Akhirnya menciptakan perbedaan tekanan antara pantai dan laut lepas ya. Nah, pengaturan ini akan mendorong air ke arah laut ya karena memang lebih tinggi di posisinya di arah pantai ya. Nah, sehingga ini akan bergerak ke lepas pantai begitu ya. Yang tadi kita kenal sebagai arus rabak tadi. Ya, kemudian juga adanya gradien tekanan ya, perbedaan ketinggian di antara pantai dan laut terbuka ini menciptakan gradien tekanan yang mampu mendorong aliran ke arah laut lepas tadi ya. Kemudian fenomena lain kita kenal dengan refraksi dan difraksi ya. Nah, kalau refraksi ini jadi gelombang yang datang dari laut lepas itu ketika memasuki perairan pantai itu akan ditentukan oleh kedalaman gitu ya. Jadi di daerah yang lebih dalam, gelombang itu akan bergerak lebih cepat, tetapi gelombang atau puncak-puncak gelombang yang sudah mencapai perairan yang lebih dangkal itu akan bergerak lambat. Sehingga di situ ada bending atau pembelokan arah ya. Nah, ini yang dikenal dengan sudut refraksi ya. Jadi sudut yang terbentuk di antara crest atau muka gelombang itu dengan garis pantai. Nah, kalau tadi itu di daerah-daerah misalnya selatan Jawa yang cukup lurus pantainya gitu ya. Nah, satu sisi angin lokal itu bisa berfungsi juga untuk menciptakan gelombang yang
arahnya itu tidak sama begitu. Yang satu bergerak ke timur, yang satu bergerak ke barat, sehingga adanya refraksi gelombang yang tadi berlawanan arah tadi itu mampu untuk menciptakan rip current tadi karena dia akhirnya bertemu satu dengan yang lain. Nah, diffraksi ini umumnya tadi di daerah-daerah sandbar tadi ya, jadi atau di daerah-daerah pulau misalnya gitu itu bisa bisa terbentuk ya. Karena ada pembelokan gelombang atau penyebaran gelombang tadi ini ya yang mampu apa namanya mengontrol atau mempengaruhi terbentuknya arus rabat tadi. Nah, kemudian kita ketahui juga di daerah pantai itu umumnya pengaruh pasut itu menjadi sangat kuat ya, dan tentu akan mempengaruhi arus rabat juga ya. Arus rabat juga itu menjadi hal yang penting juga ya. Karena misalnya pada saat air surut, arus rabat itu mungkin lebih kuat karena pada saat yang sama arusnya itu bergerak menjauhi pantai begitu ya. Kemudian juga ada bekerja momentum atau inersia ya. Jadi kalau kita lihat setelah air itu mulai bergerak, ya cenderung bergerak karena momentumnya ya. Jadi prinsip ini juga akan membantu mempertahankan aliran air itu dalam arus yang lebih deras ya, yang menuju ke pantai tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail tadi bagaimana pasang surut ini memainkan peran yang penting di dalam pembentukan dan perilaku arus rabak ini. Ya, maaf, saya tulis arus balik. Nah, misalnya tadi adalah perubahan muka laut ya, perubahan muka laut seperti yang saya jelaskan ketika saya menunjukkan kasus di Pelabuhan Ratu tadi ya. Jadi muka laut itu ya itu akan mampu menyebabkan perubahan berkala ya karena kita tahu bahwa fluktuasi muka laut itu ditentukan oleh gaya tarik menarik benda-benda angkasa ya sehingga tadi ada kalanya dia pada saat spring misalnya kuat, ada pada saatnya nip misalnya itu ya tergantung dari posisi tadi itu. Nah, ini juga turut apa namanya mempengaruhi tentang arus rabat tadi ya. Nah, kemudian juga exposure daripada sandbars. Ya, tadi juga sudah diceritakan ya di dalam sketsa itu bahwa keberadaan dari gundukan-gundukan pasir di pantai itu juga akan membuat celah-celah kecil tadi ya, sehingga ketika arus itu balik ke tengah laut itu akan mencari celah-celah yang kecil tadi yang lebih dalam sehingga dia bergerak lebih kuat gitu ya. Kemudian pola pecah gelombang ya, pola pecah gelombang ini tentu ya akan ditentukan oleh pola angin begitu ya. Ya, ini bisa berubah-ubah ya. Nah, sehingga ini juga menjadi hal yang penting di dalam menentukan, mempengaruhi arus rabak di situ ya. Kemudian arus dan pola sirkulasi ya. Nah, ini ketika arus pasang surut dapat berinteraksi dengan arus rabak ya, ya tentu ini akan juga menentukan tingkat kecepatan daripada arus rabak itu sendiri ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita masih dalami ya, perlu kita teliti gitu ya, sehingga nanti kita bisa menjawab dan mungkin antara satu tempat dengan tempat yang lain itu akan berbeda-beda ininya, polanya gitu ya, mana yang dominan dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gelombangnya, peran gelombangnya ini terhadap arus rabak ini seperti apa? Ya, tadi beberapa yang terkait dengan gelombang, misalnya gelombang pecah, ya, gelombang pecah, misalnya ketika mendekati pantai karena dia tidak stabil begitu ya, jadi umumnya itu antara tinggi gelombang, rasio tinggi gelombang dengan panjang gelombang itu sudah melebihi 1/7. Nah, itu cenderung tidak stabil ya, cenderung tidak stabil sehingga dia pecah begitu ya. Nah, kemudian juga arah rambatan dan energi gelombang tentu juga akan menentukan apa namanya karakter daripada arus rabat tadi itu. Tinggi dan periode ya tentu dari frekuensi kejadiannya juga bisa dari situ ya. Kemudian tentu yang sudah kita jelaskan tadi itu adalah refraksi gelombang ya. Jadi deformasi gelombang yang terjadi ketika memasuki perairan dangkal misalnya gitu. Nah, kemudian juga interaksi arus tadi itu ketika melewati apa namanya endapan-endapan pasir atau sandbar yang berada di daerah situ itu juga akan mempengaruhi ya apa, kecepatan dan juga pola daripada arus rabat tadi. Ya.
Nah, kemudian juga variabilitas terhadap gelombang pecah ini juga dapat menentukan ya arus rabak itu nanti ya, terutama di daerah-daerah mana gelombang pecah dengan kuat dan daerah-daerah mana gelombang pecah dengan kekuatan yang lebih lemah. Nah, itu juga akan menentukan ketinggian muka air ya, sehingga dorongannya juga akan bervariasi terhadap ketinggian muka laut tadi. Itu beberapa yang terkait dengan itu. Nah, kemudian eh, arus rabak tadi yang dapat menimbulkan resiko terhadap kita yang di apa sebagai pelaku perenang, kemudian penikmat daripada arus ini yang mandi di situ itu ya tentu apa namanya menimbulkan risiko gitu. Nah, ini beberapa bahaya-bahaya utama yang terkait dengan arus rabak ini yang deras dan juga sempit ini gitu ya. Nah, ini pergerakan arus yang tadi bergerak ke lepas pantai itu ya, itu bisa bergerak dengan kecepatan yang tinggi begitu ya. Kira-kira tadi 2,4 meter per second atau 8 kaki per detik begitu ya. Tentu dengan membawa apapun yang berada di dalam kolom air itu begitu ya. Nah, kemudian umumnya perenang atau wisatawan yang sedang mandi atau berenang di pantai itu, seperti apa yang sudah kita dengarkan dalam video tadi itu, karena energinya digunakan untuk melawan energi arus rabak yang kuat tadi itu, sehingga muncul kelelahan. Ya. Nah, pada umumnya tadi ya memang kita tidak ini juga ya, kalau sudah begitu pasti panik itu akan muncul begitu ya, sehingga tadi melawan itu. Ya. Nah, sehingga risiko terbawa arus ya itu akan lebih tinggi karena energi kita sudah habis ya kita hidup sebagai partikel atau sebagai plankton yang tidak bisa melawan arus dengan kuat. Nah, ketidakpastian juga alam itu tentu eh, menjadi hal yang penting ya harus dipertimbangkan di dalam melakukan kegiatan di pantai itu ya karena dapat saja terbentuk secara tiba-tiba tanpa peringatan ya kalau tidak kita mengenali dengan baik gitu ya. Nah, maka dengan demikian ya, terutama bagi pengunjung atau wisatawan yang tidak berpengalaman ini ya, ya, sehingga tentu resiko akan menjadi tinggi gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya, jadi kita bersama-sama terus ya memberitahu kepada teman-teman gitu ya dimanapun, apakah melalui nanti KKN misalnya atau semacam pengabdian-pengabdian kepada teman-teman yang nelayan atau penduduk pesisir itu bahwa di situ ada suatu ancaman yang selalu akan datang ya, ya, bagaimana mengenali dan sebagainya itu harus kita sampaikan. Nanti mungkin di bagian belakang ada sedikit tentang hal itu. Nah, kemudian kadang-kadang juga salah pahaman atau misinterpretasi gitu ya. Jadi terutama orang-orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya berada dalam areal Raus Arabak begitu ya. Nah, sehingga eh, pengunjung atau perenang itu terus saja berenang menuju eh, apa daerah situ gitu ya. Sehingga akhirnya melawan ya, akhirnya melelahkan dan akhirnya terbawa begitu ya. Nah, juga para pengunjung itu umumnya apa ya tidak menyadari tanda-tanda arus rabak ini begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian mereka tidak bisa merespon ya. Jadi kalau ada hal itu ya tentu akan panik begitu dan akhirnya juga terbawa oleh arus begitu ya. Jadi dalam kondisi tadi memahami tentang fenomena itu tadi ya, kemudian memahami tentang bahaya tadi ya, yang paling tidak ya, jadi para pengunjung ya dengan edukasi yang kita lakukan itu nanti itu mengetahui ya cara mengenali dan bagaimana bereaksi terhadap arus rabak ini ya, ketika misalnya mereka itu terjebak di dalamnya ya. Nah, dari beberapa pengalaman yang juga saya apa coba baca dari beberapa referensi itu ya, kita harus tetap tenang ya. Jadi diusahakan tidak melawan arus ya, arus rabak itu karena tentu kalau melawan itu jadi tenaga kita akan berkurang gitu ya. Nah, berusaha itu
berenang sejajar dengan pantai, ya. Jadi akhirnya kita keluar dari arus yang tegak lurus menuju pas pantai tadi, ya. Sehingga kita terhindar dari arus yang deras dan sempit tadi, ya, sehingga energinya tidak terkuras, gitu ya. Nah, tentu setelah bisa lolos dari apa namanya arus yang sempit dan deras itu, arus rabak itu, ya kemudian kita harus berenang kembali ke arah pantai, ya, menjauhi arus rabak tadi, gitu. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ini secara skematik saya ambil dari salah satu website yang ada di internet, atau terutama yang digunakan oleh Florida, ya. Nah, itu tadi adalah harus escape atau keluar dari arus rabak ini, ya, arus rabak, sehingga tadi bisa selamat begitu kira-kira. Nah, tentu cara-cara untuk mengurangi risiko ketika kita terjebak di dalam arus rabak ini, ya. Nah, misalnya adalah ya tentu kita selalu berenang di area yang terdapat penjaga pantai, ya. Nah, ini memang tadi kayak apa yang disampaikan di slide sebelumnya itu, penjaga pantai juga ketika ada kejadian dituntut. Nah, ini juga mungkin nanti harus harus benar-benar ya menyadarkan bagaimana nih supaya penjaga pantai juga mau gitu untuk melakukan tugas pokoknya. Itu kalau dituntut udah membantu orang dituntut lagi, wah ini malah jadi parah. Udah deh diam aja misalnya gitu kan, bisa seperti itu jadinya, ya. Ya karena umumnya di daerah-daerah yang banyak pengunjungnya, wisata berenang di situ, ya mestinya ada penjaga pantai begitu, ya. Kemudian ya mempelajari daerah-daerah di mana terjadi arus rabak gitu, ya. Jadi dengan mengidentifikasi ciri-cirinya begitu, ya. Itu salah satu juga yang kita harus lakukan untuk menghindari risiko ini, ya. Nah, kemudian stay calm, jadi tenang gitu, ya. Tenang. Ya. Nah, ini memang tidak gampang. Saya juga yakin mungkin kalau saya sendiri juga di situ juga panik gitu, ya. Jadi ya tapi harus kita tahu dari awal bahwa kita harus tenang, ya. Supaya di dalam ketenangan itu kita bisa berpikir begitu, ya, untuk keluar dari arus yang deras dan sempit tadi, Ya, ya, kalau sehingga kalau terlepas dari current situ. tuh yang pertama dilakukan tetap mengapung dan tidak bergerak. Ya, kemudian Mau yang keluar dari arus dulu, kalau kamu ngelawan justru percuma. Apalagi berusaha berenang. Oke, ngambang saya. jadi yang berikutnya itu adalah ya kita berusaha mengapung seperti itu, ya, dan juga mencari sinyal-sinyal yang tujuannya itu untuk mendapatkan bantuan lah kira-kira seperti itu. Nah, di beberapa negara maju ataupun di daerah-daerah yang sudah terbiasa untuk melakukan pelayanan terhadap wisatawan itu memang sudah disiapkan beberapa tanda-tanda, misalnya begitu, ya, bendera umumnya ada yang merah, ya, itu kalau tanda seperti yang paling atas itu artinya adalah pantai itu tertutup untuk publik gitu, ya. Nah, kemudian yang merah itu mempunyai tingkat apa namanya eh, apa high hazard, ya, jadi bahaya yang cukup tinggi di situ, ya. Jadi arusnya kuat, gelombangnya tinggi, gitu, ya. Kuning itu artinya medium, ya. Kemudian yang hijau itu adalah low hazard, jadi ya kondisinya rada tenang, gitu, ya. Nah, kemudian ada juga tanda-tanda lain, misalnya ada bendera seperti yang paling bawah itu, ya, purple seperti itu artinya adalah ada bahaya dari organisme laut, ya, seperti misalnya ikan hiu kah, atau misalnya ubur-ubur, begitu, ya, beracun dan sebagainya seperti itu. Nah, ini memang harus kita biasakan, tugas kita bersama lah untuk terus mensosialisasikan itu bahwa tanda seperti ini itu mempunyai manfaat yang sangat penting sekali begitu, ya. Karena kadang-kadang kita abai, terus terang kadang-kadang kita abai seperti itu, ya. Baik, sedikit lagi. Nah, tentu ya jangan memposisikan Anda itu pada posisi yang high risk lah kira-kira seperti itu, ya. Sehingga dengan demikian ya kita harus mencari situasi yang atau mendapatkan tempat yang
yang aman gitu ya secara hati-hati ya, sehingga ya kita tidak apa namanya mengalami risiko tinggi gitu ya. Nah, kemudian bila perlu tadi ya ada penjaga pantainya begitu ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau misalnya di kita itu apakah kalau ada kejadian kemudian manggil 911 itu apakah memang dapat respon dengan cepat atau tidak. Nah, itu perlu juga. Nah, jangankan di laut, kita juga kadang-kadang di gedung ini ya, katakanlah, itu nggak pernah ngecek misalnya aparnya. Ya. Ketika terjadi kejadian, kalau dicek, jangan-jangan nggak ada ini ya juga gitu kan. Nah, seperti itu tuh harus ini. Ya, kemudian apa jika memungkinkan itu ya ada alat-alat yang bisa digunakan untuk orang yang sedang mengalami itu ya sehingga dia mampu untuk ini seperti misalnya ban atau alat-alat apung lainnya begitu ya. Nah, kemudian juga alat-alat apung yang lebih besar misalnya itu sudah harus disediakan di pantai sehingga mengurangi tadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ini beberapa di ini kan di NOAA misalnya gitu ya. Jadi kita tuh ada mungkin tidak ini ya. Nah, kemudian ini sedikit ada apa ya kayak video dan bagaimana menentukan apa daerah-daerah rip current gitu ya. Jadi memang kami juga belum sempat membuat video ini tadinya mau mengusulkan proposal ini. Ya. Kalau ini ya bisa kita buatkan videonya seperti ini ya, yang mungkin nanti bisa di apa diputar pada orang-orang atau pengunjung di tempat yang ada rip current-nya begitu ya. Ya. So it flows into the deeper channels and away from the shore. These deeper channels are called rip currents or rips. Here are some examples of rips. They can behave and flow different ways. They can be found against headlands, sometimes they flow directly out to sea. They can also flow at an angle. Or the current may circulate back to shore. These are the things to look for. Deeper, dark-coloured water, fewer breaking waves, a rippled surface surrounded by smooth waters, anything floating out to sea, or foamy, discoloured, sandy water flowing out beyond the waves. Rips don't always show all of these signs at once. Some rips may only have one or two signs. Always spend time checking the water before you go in. Don't risk the rip. If the beach is patrolled, then swim between the red and yellow flags. Visit beachsafe.org.au or download the app to find out. Oke, saya kira itu sedikit ini. Nah, mungkin kita juga menyampaikan sedikit di sini terkait dengan beberapa metode yang efektif untuk mempelajari arus rabak ini ya. Dan tentu masing-masing pendekatan ini ada kelebihan dan kelemahannya juga gitu ya. Ya tentu yang pertama itu bisa dilakukan melalui observasi langsung gitu ya. Jadi umumnya ini penjaga pantai itu peneliti ini sering menggunakan pengamatan langsung untuk mengidentifikasi arus rabak ya. Misalnya mereka mencari tanda-tanda seperti celah pada gelombang yang pecah, area dengan air yang lebih berombak, dan perbedaan warna air ya. Kacamata hitam polarisasi dapat membantu menghilangkan silau dan meningkatkan visibilitas. Nah, kemudian kemarin masa bimbingan kami itu mencoba menggunakan drone ya. Jadi dia akan dapat mengcover lebih luas areanya sehingga apa yang tadi ditunjukkan sebagai indikator-indikator terjadinya apa namanya arus rabak itu bisa diidentifikasi gitu ya. Jadi dengan drone ya. Kemudian juga dengan laser ya. Laser ini memang kami belum pernah melakukan itu ya.
Nah, ini juga adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengetahui arus rabak tadi ya. Kemudian dengan drifter begitu yang ada GPS-nya ya, sehingga kita bisa melacak pergerakan daripada arus itu kemana gitu ya. Nah, ini juga bisa. Atau dengan menggunakan satu warna ya, tracer dye ini ya. Jadi pewarna pelacak fluorescent ini dapat dilepaskan ke dalam air ya, kemudian tentu satu warna itu akan mengikuti aliran air arus rabak itu kemana begitu ya. Nah, tentu sekarang kayak CCTV atau kamera yang lebih canggih itu kan sudah tidak terlalu sulit untuk di apa dicari begitu. Nah, ini juga bisa menggunakan kamera begitu untuk mengetahui tentang arus rabak ini ya. Oke, ini ada sedikit tapi ini waktunya masih ada waktunya San. You might have heard them referred to as undertow or riptides. Silahkan But Bapak. these phenomena are actually rip currents. Rip currents are narrow currents in the surf zone that move quickly away from shore. A typical rip current ranges from 50 to 100 feet wide and can extend 100 yards or more offshore. It can reach speeds of over 5 miles per hour. That's faster than an Olympic swimmer. That makes them dangerous and potentially deadly. And scientists want to learn more about them so we can better forecast when and where they will form and keep beachgoers safe. Here's what we know. Waves don't have to be huge for a rip current to form. 2 or 3 feet are all it takes. And the weather doesn't have to be bad for a rip current to emerge. They often occur in the nice days after a storm. They're usually strongest near low tide, but can form at any time. Rip currents often form where sandbars are near the shore. They occur at breaks or channels in the bar. They're often difficult to see, but you can spot them in areas where waves aren't breaking or where there's foam, seaweed, or discolored water being pulled offshore. It's easier to see a rip current from higher up, such as from the beach access over dunes or a lifeguard's tower. Rip currents are a hazard for beachgoers, but by knowing the dangers and what to look for, you can avoid being caught in the grip of the rip. Oke, itu ada ininya. Nah, ini adalah beberapa contoh tadi gambar yang satu warna yang dilepas itu ya. Ini dengan jelas kita bisa lihat bahwa gerakannya ini ke tengah laut itu cukup ini ya, cukup kuat ya. Nah, ini yang kalau kita lihat di Pelabuhan Ratu lah katakan ya, yang bentuk atau morfologi teluknya ini seperti ini ya. Jadi di tengah-tengah itu dalam, kemudian di sisi kiri kanannya itu ada ada yang lebih dangkal di sisi barat, kemudian di sisi timurnya lebih tajam, lebih dalam gitu ya. Nah, ini saya coba lihat dari beberapa gambar yang di Google Earth itu ya. Jadi ini katakanlah bulan Mei 2006 ini ya, memang ada indikasi-indikasi juga seperti yang tadi salah satu indikator-indikator yang disampaikan ya. Mei 2006 ini di daerah Wisma Kartika ini ya. Ini ada indikasi ada rip current juga di 2006 Mei. Nah, ini di Juli 2008 ini ya ternyata di tempat yang sama itu masih terlihat ada gitu ya. Jadi di Juli 2008 ya. Nah, kemudian di Juli 2011 itu ya sedikit bergeser ke timur ya. Ke timur ini di pelabuhan ini. Nah, kemudian 2014 di Mei itu, nah itu tidak setajam tadi yang kita lihat sebelumnya begitu ya. Tapi kita lihat di sini memang puncak gelombang atau crashnya ini terlihat sekali dia merambat ke pantai begitu jelas. Di Mei 2017, nah ini muncul lagi di tempat yang tadi ya, jadi terlihat seperti itu ya. Di, di April 2018 ya masih, tapi dia lebih sempit dari yang sebelumnya, terjadi juga di tempat yang sama gitu ya. Di 2022, nah ini lebih jelas, lebih kuat kelihatannya kalau dilihat dari gambar ini ya di Desember. Nah ini umumnya Desember ini kan puncak-puncak para wisatawan itu untuk ke laut begitu ya. Ini harus betul-betul kita perhatikan gitu ya, baik kesediaan dari penjaga pantainya, kemudian tadi peralatan bantunya seperti alat apung, ban dan sebagainya itu memang terjadi sering. Jadi dari beberapa gambar yang saya tunjukkan itu di sini cukup intens kejadiannya gitu ya.
Baik, ini yang terakhir. Jadi dari beberapa yang sudah disampaikan dari beberapa referensi yang saya dapatkan itu bahwa arus rabak itu bervariasi ya, baik dalam ukuran maupun kekuatan, juga lokasi kejadian. Ya, tentu faktor-faktor seperti tinggi gelombang, periode gelombang dan tahap dari pasang surut ya, antara pasang dan surutnya juga dapat mempengaruhi pembentukan intensitas dari arus rabak. Dengan memahami prinsip-prinsip fisika, penting untuk memprediksi dan mengidentifikasi arus rabak yang dapat membantu meningkatkan tindakan keselamatan bagi para perenang dan pengunjung pantai. Kemudian memahami bagaimana gelombang berkontribusi pendudukan arus rabak, membantu pengunjung pantai dan perenang tetap aman dengan mengenali kondisi yang dapat menyebabkan terbentuknya arus rabak. Ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi yang baik ya. Saya kembalikan kepada Santi. Silakan San. Baik, terima kasih Bapak Dr. Wayan atas penyampaian materinya. Bapak Ibu hadirin, luar biasa ya insight yang kita dapatkan dari apa yang Pak Wayan paparkan. Menarik untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Oleh karena itu, berikutnya saya akan membuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Bagian pertama, kesempatan diberikan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu melalui raise hand atau di kolom chat bisa diketikkan. Jika waktunya masih cukup, nanti kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab kedua. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk penanya pertama, saya persilahkan kepada Pak Heru dari BBPSIK Yogyakarta. Silahkan Pak Heru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar Pak Heru? Baik, terima kasih, Bapak. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang mengenai arus laut dan bagaimana kita kalau kita mandi di laut atau kita berenang di laut. Bagaimana ketenangan kita dan sebagainya. Tapi ada juga tadi adalah yang sering terjadi dan orang kita itu kadang sembrono cara berpakaian, Pak. Saya sering lihat kadang-kadang banyak itu kejadian di dalam kritis mana itu mereka main ke pantai tidak sengaja, tapi mohon maaf aja ya, ada yang berpakaian kerudung, pakai ini, jadi tidak, kalau mereka berkerudung ya pakai pakaian misalnya pakaian mandi, mereka memang niat untuk mandi, itu kan, atau ada juga yang bercelana jin masuk ke laut dan sebagainya, dan itu kan memperberat kondisi badan. Itu bagaimana Pak saran Bapak tentang cara kita berpakaian kalau kita mandi di laut. Karena sering ini yang terjadi dan menjadi korban juga. Karena pakaian kita menjadi berat itu, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya. Pak Wayan, mungkin kita tampung dulu ya Pak. Baik. Ya, saya persilahkan kepada penanya kedua, Pak Andi. Dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Waalaikumsalam Mas Wayan. Andi. Ya, Pak Wayan ini menarik sekali nih tadi. Apa namanya yang disampaikan oleh Pak Wayan ya. Memang itu kebetulan kami butuh banget tuh ya informasi-informasi seperti itu dan ini menjadi pembelajaran buat kami nih ya di KKP. Eh, jadi gini Pak Wayan, ada dua sebetulnya yang ingin kami tanyakan. Yang pertama adalah apakah dari IPB di sini FPIK dalam hal ini udah pedoman tentang keamanan wisata bahari yang dihasilkan, yang sudah dihasilkan ini, khususnya untuk keamanan itu tadi, berenang, kemudian atau lebih luas lagi, misalnya tadi seperti yang ditanyakan juga tuh oleh penanya pertama, sampai mengatur masalah pakaian, kemudian juga misalnya daerah yang berbahaya, hiu dan lain sebagainya. Pedomannya bagaimana itu? Artinya kalau memang misalnya sudah ada itu paling tidak bisa menjadi rujukan dan mungkin kami bisa dipertimbangkan dilegalkan sekalian menjadi pedoman secara nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini kan luas sekali nih ya, pulau-pulau segala macam tuh luas betul-betul, dan kebetulan kita punya kurang lebih hampir berapa ya, hampir 200-an kawasan konservasi, di mana kawasan konservasi ini kan ada yang rawan dan lain sebagainya. Ini ada nggak ya peta ataupun informasi secara spasial rawan keamanan wisata bahari? Sehingga ini bisa menjadikan referensi buat penetapan-penetapan kawasan konservasi. Apakah ini cocok untuk dijadikan ekowisata ataupun hanya protect not take anything from there gitu ya kira-kira. Nah kalau misalnya ada, boleh nggak kami di-share ataupun kami harus kemana? Demikian Pak Wayan, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andi. Baik, terima kasih Pak Andi. Sementara baru dari dua penanya, Pak Wayan, mungkin kita Ya, lanjutkan kita ke ini sesi aja yang ya. baru. Baik, Ya. silakan Pak. Baik, terima kasih. Terutama yang dari Pak Heru ini. Jadi ini hal yang menarik juga ya. Memang dengan apa yang kita lihat, fakta di lapangan begitu ya, terkait apa yang disinggung oleh Pak Heru tadi, bagaimana kita bisa mengatur orang yang mandi dan ini tuh dengan pakaian yang sesuai begitu ya. Nah ini sampai saat ini nih saya memang belum belum juga ya melihat seperti ada aturan-aturan tertentu begitu ya. Nah ini yang harus memang ke depan kita juga harus pikirkan gitu ya, keterlibatan dari katakanlah misalnya di Bali aja, misalnya di Bali aja ya gitu ya, di Kuta itu dari A sampai Z juga gitu, macam-macam pakaian yang di ini gitu. Nah, kalau itu memang nanti bisa diatur keterlibatan dari adat kalau di Bali atau masyarakat setempat, ini juga akan menarik nih Pak Heru ya. Jadi terus terang untuk ini nih saya belum dapat referensi gitu ya, bagaimana cara mengatur wisatawan dengan pakaian tertentu. Nah, ini kadang-kadang ya kita membawa mahasiswa aja itu yang relatif pengetahuannya hampir sama gitu, itu juga rada susah itu mengaturnya gitu ya. Dengan jumlah katakanlah tidak lebih dari 100 orang gitu, itu aja sujanya, apalagi misalnya masyarakat umum seperti itu. Tapi saya sepakat Pak Heru itu, karena dengan berpakaian seperti itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita ketika berada dalam kondisi yang membahayakan seperti tadi gitu ya. Tapi paling tidak apa yang saya singgung tadi, mungkin pengelola dari tempat-tempat wisata yang sering dijadikan objek untuk melakukan apa mandi atau berenang itu menyiapkan tadi yang syarat-syarat utama, misalnya adalah apa alat pelampung yang ada tali seperti misalnya gitu ya. Nah, itu wajib hukumnya harus diinikan ya. Nah, kemudian juga bila perlu bagi pemula-pemula itu ya harus disediakan juga semacam pelampung gitu ya. Nah, sehingga apa kemungkinan-kemungkinan yang mengancam tadi itu bisa diminimalkan lah kira-kira gitu. Tapi ini sesuatu yang menarik Pak Eri, mudah-mudahan juga dari teman-teman yang ada di sini yang apa apa minat atau tertarik ke situ juga akan memikirkan hal ini Pak Heru ya, karena bagaimanapun itu keselamatan di laut itu ada berbeda dengan yang di darat itu, atau lebih mendapatkan fokus yang lebih lebih ini ya. Nah itu mungkin Pak Heru saya yang bisa jawab begitu ya. Nah, kemudian yang Mas Andi ya, jadi saya kira saya sepakat sekali ini Mas Andi untuk melakukan pedoman-pedoman singkat atau manual singkat ya, terkait dengan bahaya-bahaya yang ada di laut ya. Nah, seperti tadi misalnya terkait dengan tanda-tanda bahaya itu kadang-kadang orang abai dengan itu begitu ya, sehingga ya sudah dia nggak ini udah mandi aja di situ padahal itu ada tanda bendera merah misalnya gitu ya. Nah, ini harus kita ini ya edukasi, terutama mulai dari daerah-daerah yang memang mengelola wisata itu ya, yang profesional itu, yang harus mereka bayar ke situ itu, mulai dari itu mungkin diawali ya. Sebelum dia mandi di laut itu diberi semacam apa ya, semacam penjelasan singkat gitu ya, tapi yang poin-poin misalnya gitu Mas Andi ya. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di sini dari biologi misalnya itu sudah ada itu ya. Yang saya tahu buku yang dikeluarkan oleh apa P3O LIPI itu ada itu
Jadi jenis-jenis ikan yang beracun misalnya gitu, ada itu sebenarnya. Nah, bagaimana ini dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang berkunjung ke situ tuh lebih cepat nangkepnya gitu kira-kira ya. Nah, ini saya sepakat Mahandi ini harus harus segera juga ya. Ya kebetulan juga yang kalau di perikanan sendiri ini baru mau membuka program wisata bahari nih Mas Andi nih. Pak Pak Dekan nih lagi ngusulin ya. Mungkin salah satu yang saya lihat itu ada marine safety, kesehatan apa keselamatan di laut dan sebagainya itu ya. Itu sudah ada gitu ya. Nah, terutama juga yang terkait dengan pedoman fisiknya juga memang saya kira ya setahu saya belum belum ada ya. Nah, ini saya kira tantangan ke depan ini ya. Ya tidak hanya ini hanya sebagai apa ya? Oh, saya ada masalah ini loh gara-gara beberapa kejadian yang terjadi belakangan. Silahkan nih teman-teman ini berkontribusi bagi teman-teman yang di biologi itu. Oh, saya akan menulis nih bahaya misalnya ubur-ubur itu jenis yang mana itu yang harus kita hindari misalnya gitu kan. Atau jenis-jenis ikan yang beracun itu ya terus terang kemarin waktu saya di Ketogian itu Pak Irisal itu kena ini juga itu, kena ikan lepu itu. Wah, itu untuk mencari dokter itu Mas Andi jauh benar itu. Untung dia hidup loh, benar dia bisa tanya tuh ke situ tuh. Jadi seperti itu tuh kita masih sangat kurang ya. Jadi mari kita mulai apa ini ya mulai dari yang sederhana dulu ya. Mudah-mudahan nanti lama kelamaan itu menjadi pedoman yang baik begitu ya. Nah ini saya juga sempat mikir itu waktu nguji si apa Yuki itu waktu 2017. Yuk coba bikin proposal ke Dinas Pariwisata misalnya gitu ya untuk mapping lokasi-lokasi yang kemungkinan adanya arus rabak itu gitu ya. Itu tuh sudah sempat terpikirkan juga waktu itu ya. Nah, sekaligus menjawab yang nomor dua sebenarnya itu saya kira memang secara ini belum ya. Mungkin dalam tatanan untuk publikasi mungkin sudah ada beberapa Mas Andi, tetapi diterapkan kepada apa pedoman-pedoman atau apa namanya manual yang sifatnya umum diketahui oleh masyarakat tuh kelihatannya masih belum itu Mas Andi itu ya. Jadi ini kerjaan atau PR kita semua nih untuk itu ya sehingga apa tadi yang menjadi risiko-risiko yang mengancam teman-teman yang memang kurang paham tentang itu tuh menjadi lebih aware lah kira-kira gitu Mas Adik. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima Ya, kasih. Pak Wayan boleh boleh nanya dikit Pak Ya, Wayan ya? ya, silakan silakan Mas. Boleh, boleh. Nah, Mbak Santi supaya nyambung nih, supaya tuntas. Ya. Iya Ini Pak, sebagai mangga. informasi aja nih Pak Wayan ya. Saya pernah ketemu sama waktu itu kami di Lombok ketemu dengan kepala BIG, Badan Informasi Geospasial. Ya. Nah, mereka kan meminta dia tuh sebetulnya mereka menyediakan apa kebutuhan untuk setiap KL dan setiap sektor. Dan dalam hal ini yang saya tangkap berarti juga termasuk juga dari perguruan tinggi kebutuhannya seperti apa. Memang kan ketika kita mengajukan, kalau KKP mengajukan anggaran yang spasial itu karena dananya besar, itu kan nggak mungkin dan jarang sekali belum pernah selama saya di KKP itu belum pernah dapat gitu ya yang anggaran khusus untuk spasial dan memang kita ketahui bersama-sama bahwa cukup mahal. Namun sebetulnya ada peluang itu kalau kita usulkan yang tadi Pak Wayan sampaikan ke pariwisata itu bisa diusulkan ke BIG Pak. Oke, Nanti oke. BIG Ya. nanti itu menganggarkan Pak karena memang tugas BIG itu menyediakan informasi spasial. Ya. Nah, tema-temanya itu diserahkan ke semua sektor. Mungkin dari perguruan tinggi saya pikir juga bisa dimanfaatkan. Itu sebagai informasi Pak supaya kita Baik. bisa petakan karena ini sangat penting hampir kejadian ini. Ini belum pernah yang tertarik itu adalah ketika nanti si korban atau yang korban itu menuntut balik Pak Ya, 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 ke ya. pengelola kawasan konservasi. Itu repot itu nanti jadinya. Betul, betul. Ini belum ramai nih Pak. Nanti Iya, semakin ke sini kan ramai nih Pak. betul Itu Mas Pak Andi. Wayan ya. Ya, Makasih Pak saya Wayan. tergelitik Nanti betul tuh Mas makasih. Andi kemarin baca yang terakhir itu rescue ini dituntut oleh oleh apa keluarga korban gitu ya. Aduh, ini sudah dia sebagai volunteer gitu ya, dituntut kayak gitu. Nah, ini betul saya pikir sangat betul tuh Mas Andi. Jadi kita harus mulai ya. Ya selama ini sih teman-teman dari BIG untuk pemetaan ini itu selalu melibatkan. Mungkin yang kayak ini nih mungkin belum terpikirkan ya mudah-mudahan nanti teman-teman siapapun yang ada di sini yang memang
sering berkolaborasi dengan teman-teman di BIG itu bisa didiskusikan juga, Mas. Makasih Mas Andi, masukannya sangat baik. Makasih. Ya, makasih. Baik, terima kasih atas jawaban juga Pak Wayan, atas pertanyaan juga untuk Pak Heru, Pak Andi, dan juga tadi informasi tambahannya. Berikut ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Nurfianto dari Malang. Melihat berbagai wisata bahari atau pantai yang sangat banyak dan berdekatan, sebagai contoh bagian selatan Jawa Timur sepanjang pantai selatan, banyak yang saling berdekatan dan kemungkinan saling tumpang tindih wilayah operasionalnya, dengan peruntukan lain seperti dermaga dan pasar ikan. Nah, mengenai hal ini, bagaimana regulasi akan hal ini dan kejadian keamanannya, kajian keamanannya? Silakan Pak. Baik, San. Ya, jadi saya kira apa namanya memang ada ya. Dan ini memang tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja ya. Ya, jadi memang harus terintegrasi gitu ya. Jadi semua apa yang terlibat, yang terkait itu memang harus duduk bersama untuk membicarakan itu, ya. Sehingga apapun yang terjadi begitu. Nah, ini juga diberlakukan di beberapa perusahaan minyak gitu ya. Jadi ada ketika misalnya ada blow up atau kebakaran minyak di tengah laut itu yang ada di situ tuh harus harus sudah siap juga membantu begitu ya. Nah, sama dengan halnya apa yang ini oleh Pak Nur ya, Pak Nur Pianto ini ya saya kira di situ baik perhubungan laut, kemudian dari pihak pelabuhan, Polairo dan sebagainya itu harus memang duduk bersama ya mulai dari mengidentifikasi dari kejadian-kejadian yang mungkin ada di daerah itu gitu apa. Nah, nanti kita bicarakan di situ ya, mencari tahu lebih dalam gitu ya, tentu dengan riset-riset gitu ya. Jadi ini yang kita sampaikan ini kan baru kulitnya saja sebenarnya gitu kan. Tapi yang lebih ini itu harus didalami lebih ini sehingga benar-benar perilakunya itu kita tahu. Kalau perilakunya kita tahu berarti kita sudah memikirkan mitigasi yang tepat itu seperti apa gitu. Nah, ini yang harus kita memang tidak bisa kita selesaikan dengan satu kali pertemuan seperti ini gitu ya. Tentu nanti akan berlanjut ya. Jadi kepakaran tentu juga harus mengisi ya ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang lebih intens begitu ya saya kira dengan melalui itu saya yakin bisa dilakukan apa yang diinginkan oleh Pak Nurfianto tadi gitu. Saya kira itu mungkin San ya. Baik, terima kasih sudah menjawab Pak Novarianto. Eh, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sepertinya sudah cukup untuk sharing hari ini dan Pak Wayan juga ada agenda selanjutnya Mohon ya maaf. pukul 3. Ya, sehingga dengan berat hati harus kita tutup sesi tanya jawab ini, jadi tidak ada sesi tanya jawab kedua. Nah, dari diskusi ini, dari materi juga tentunya kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Pak Wayan ya, mengenai apa itu arus rabak, kemudian mekanisme pembentukan, potensi bahaya, mitigasi yang bisa dilakukan untuk keamanan wisata pantai, serta peluang perkembangan riset ke depannya. Begitu ya, Pak. Nah, harapannya kita bisa mentransfer kembali pemahaman ini ke berbagai pihak, khususnya untuk membantu menciptakan pariwisata bahari yang aman dan nyaman. Terima kasih apresiasi yang tinggi untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh audiens yang telah hadir menyimak pada kesempatan ini, sekitar 90 orang, Pak, jumlahnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, dan kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh. Bapak Ibu silahkan diaktifkan kameranya jika memungkinkan. Untuk host minta bantuan untuk di capture. Saya pandu ya. Ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya yang ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir keempat, 1, 2, 3.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, selamat sore. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Waalaikumsalam. kembali Terima di kasih The semuanya. Ocean Voice selanjutnya. Terima kasih. Saya terima dulu laptopnya. Nanti saya browsing.